Setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan berharga. Bahkan dalam salah satu mazmurnya, Daud berkata, "Engkau membentuk kami, manusia, sebegitu agung, bahkan lebih daripada malaikat-malaikat." Jadi, kita jangan merasa bahwa kita tidak berharga. Jangan merasa begitu rendah diri. Lalu kita pikir, apalagi kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Kita merasa kita tidak punya apa-apa. Dan kita berusaha untuk menyembunyikan diri. Dan bahkan seringkali kalau kita memiliki, sebenarnya kita punya talenta yang bisa kita berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi karena kita begitu minder, kita merasa bahwa apa yang saya miliki tidak berarti apa-apa dibanding orang lain. Apalagi mereka punya sarana dan fasilitas yang lengkap. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kadang Tuhan itu memilih orang-orang yang biasa, yang secara tampilan itu sepertinya tidak meyakinkan. Tetapi sebenarnya dia bisa dipakai secara luar biasa jika dia memiliki respon yang benar. Seperti ada satu kisah tentang William, seorang yang sangat bijaksana, yang selalu dipercaya menjadi penasehat kerajaan. Tampilannya itu sangat-sangat jauh dari tampilan orang yang dianggap berhikmat atau bijaksana. Wajahnya itu buruk. Boleh dikata dia itu buruk rupa. Lalu punggungnya itu bungkuk. Tetapi ternyata dia sangat bijaksana sehingga raja seringkali meminta nasihat kepadanya. Nah, perlakuan raja kepada William membuat putrinya iri. Dia pikir kenapa raja selalu mendengarkan perkataan William. Sementara perkataannya seringkali pun harus dipertimbangkan. Dan dia meminta pertimbangan kepada William. Lalu pada satu kali raja ini berkata kepada William, "Kenapa sih ayahku begitu mempercayai engkau? Kenapa Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan pada seseorang yang buruk rupa, yang penampilannya tidak meyakinkan?" William lalu bertanya, "Kamu tahu nggak, apakah ayahmu memiliki banyak anggur di negerinya?" "Ya, tentu saja. Ayahku memiliki anggur-anggur terbaik yang selalu dikeluarkan saat pesta." Lalu dikatakan, "Di mana ayahmu menyimpan anggur-anggur itu?" "Di sebuah bejana tanah liat yang bentuknya seperti kendi begitu ya. Jadi ditaruh semua di bejana-bejana tanah liat itu, supaya anggur itu makin lama, makin tahun, makin berasa enak dan makin terasa nikmat." Biasanya anggur kalau sudah bertahun-tahun itu kualitasnya menjadi sangat baik. Lalu putri raja ini karena kesal, dia berpikir, ya seharusnya anggur yang baik ada di tempat yang terbaik. Lalu dia mulai berkata kepada pengawal-pengawal, "Pindahkan semua anggur ke dalam bejana-bejana emas, bejana yang terbuat dari emas." Dan pengawal-pengawal melakukannya. Semua anggur dipindahkan ke bejana emas. Pada satu waktu ketika raja akan mengadakan pesta, dikeluarkanlah anggur-anggur terbaik yang ada di bejana emas. Tapi waktu dituangkan, apa yang terjadi? Semua anggur menjadi sangat asam. Jadi anggur hanya bisa menjadi anggur yang terbaik, yang dapat dinikmati tidak asam,
ketika dia ditaruh di bejana tanah liat. Tidak bisa ditempatkan di bejana emas. Sehingga raja menjadi marah, kenapa anggurku menjadi asam? Dan pengawal-pengawal berkata, karena putri menyuruh untuk memindahkannya ke bejana emas. Lalu William berkata kepada putri, sekarang kamu tahu kenapa Tuhan menempatkan kebijaksanaan dan hikmat dalam wadah yang sederhana. Ketika hidup kita menjadi bejana-bejana tanah liat. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Dan mau taat. Diurapi Tuhan, kita bisa dipakai dengan kekuatan kuasa Allah yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami.